Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Abraham, dan kali ini kita ada di segmen Paranormal Experience. Karena begitu banyak sekali teman-teman saya yang ingin bercerita tentang paranormal experience-nya mereka. Dan kali ini ceritanya tidak kalah seru dengan cerita yang kemarin, dengan video yang kemarin, karena ini diikutin sampai ke rumahnya dan sampai diruqyah. Luar biasa kan? Pasti lebih horor dan lebih seru lagi. Bagaimana ceritanya? Kok sampai diruqyah ya? Tonton terus video ini, tapi sebelum tonton jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sudah siap nonton videonya? Mari kita nonton videonya. Noval Dwinanda Prastia, sik. Selamat datang. Selamat malam Mas Abraham. Selamat malam. Gimana? Sehat, kondisi sehat ya? Alhamdulillah. Masih Ya. escort? Gimana? Masih escort ambulan. Aku sementara baru istirahat ini Mas. Lah kenapa? Unitnya anu loh. Unitnya jadi pembalap sekarang. Gini Pak. Kemarin kan aku kapan hari kan upload video tentang paranormal experience, dan katamu dirimu juga punya cerita. Nah, aku pengen denger. Kebetulan banget ini Mas Abraham. Soalnya katanya sampai diruqyah, ya kan? Ya enggak? Kemarin itu. Iya. Nah, seru ini. Katanya seru aroma-aromanya. Gimana ceritanya? Seru-seru, merinding, menyakitkan gitu deh pokoknya. Gimana ceritanya? Jadi gini, itu posisi saya pertamanya baru ikut ronda pemuda di desa. Ah. Nah itu terus saya itu posisi kan di desa itu dibagi beberapa pos. Saya kebagian ada di pos 2, letaknya itu di dekat kayak sawah persawahan tebu gitu. Sama ada kebun pisang sama kebun bambu. Pohon bambu. Nah di situ saya sama teman-teman pemuda sekitar 5-6 orang. Nah terus saya posisi di sana lagi mainan kartu, biasalah kabut yang masih malam-malam. Nah terus sekitar jam 1, jam setengah 2 itu kan udah mulai pada ngantuk nih. Nah itu tuh saya 2 orang, saya sama teman saya tuh dengar kayak ada suara benda jatuh. Ya tepatnya kayak bukan pupa ya, kayak pokoknya kayak benda jatuh kena di daun pisang. Nah, yang itu cuma 2 orang, saya sama teman saya. Pertamanya cuma ngeliatin pohonnya doang. Kalau dipikir secara logis itu mungkin ya bisa kena angin lah ya. Tapi itu yang gerak cuma satu pohon, satu daun aja. Nah, habis itu setelah itu saya diemin. Nah setelah beberapa menit kemudian kok goyang lagi. Dan di daun yang sama. Nah terus saya udah jengkel, atau saya kan merasa saya nggak mengganggu tapi kok diganggu. Akhirnya saya ya ini jangan ditiru teman-teman ya. Akhirnya saya batin, kalau batin apa ya bahasa Indonesia ya? Ngumpat apa? Nah begitulah. Itu tempat saya bicara dalam hati, kalau berani tunjukin lah kamu susahnya gimana kamu. Jangan cuman gerak-gerakin daun pisang doang gitu lah gitu. Preman kita lah. Preman. Nah setelah itu udah nggak gerak lagi, itu cuma doang itu. Nah habis itu saya pulang nih. Saya pulang,
sampai rumah itu sekitar jam 2:30-an. Jam 2:30-an. Nah terus saya itu tinggal langsung tidur. Jadi kan saya punya 2 akuarium nih. Akuarium itu tingkat. Nah saya posisi lagi lihat ikan biar tenang gitulah ya. Nah terus saya merasa ada yang merhatiin saya. Kepedean weh. Merasa ada yang ngawasin doang. Nah habis itu saya merasa kok ini kok perasaan nggak enak ya, ada yang ngawasin. Posisi dekat banget. Jadi kan akuarium itu posisinya di dekat mesin cuci. Nah di rumah cuci itu kayak ada yang merhatiin saya posisinya itu. Dan sama di belakang saya itu ada kasur sama meja buat keluarga lah. Itu di sana juga kayak ada yang merhatiin saya tuh, kok perasaan tuh kok nggak enak gitu, kenapa? Saya di sana belum kan kalau misal itu tuh ternyata yang nunggu di pon itu entah nunggu ataupun yang ada di sana itu ikutin saya belum Yang di mana? Yang di kebun tadi? Yang di kebun tadi. Saya itu ngehnya pas besok sore itu pagi itu saya bangun tidur tuh kok merasa kok pegel kenapa gitu. Biasanya tuh pulang malam jam segitu tuh masih biasa, nggak sampai secapek gitu loh mas. Di situ kok ini kok kayaknya capek banget, kenapa sih, apakah masuk angin? Sampai saya tuh dikerokin loh mas sama ibu saya tuh. Oh iya. Dikerokin sama ibu saya, dikira ibu saya tuh masuk angin. Terus? Nah habis itu udah agak mendingan itu, tapi mulai menjelang maghrib kok ini panas nggak turun-turun, malah di bagian leher belakang itu kerasa panas. Leher belakang aja berarti? Bagian leher belakang belakang aja. Bagian leher belakang itu kerasa panas, dan ibu pun sampai dia itu ketakutan, kok panas, kok beda kayak panas masuk angin biasa atau dek gitu. Dikiranya COVID. Sampai ditanya seperti itu. Dikiranya kena COVID. Nah ambil lah. Nah setelah itu saya bilang sama pacar yang di Temanggung, kok ini kok kayak gini, kenapa ya? Ditanyain semalam kemana aja, ngapain aja. Ya, tak ceritain loh kalau aku habis ketemu kayak gini. Coba deh kamu ngeruqyah mandiri bisa apa enggak? Aduh, kalau ruqyah aku belum bisa kalau sendiri. Coba kalau ibu bisa nggak bantuin. Nah akhirnya ibunya pacar saya itu bantuin, tapi melalui VN WhatsApp. Habis itu setelah maghrib saya coba di ruang tamu itu benar-benar saya sendiri dengerin VN-nya dari pacar saya itu. Oh iya terus? Nah habis itu mulai nih, nggak tahu kenapa perut tuh kayak gimana, kayak muter-muter, rasanya kayak mual gitu loh mas. Mual, pengen muntah nih ya? Pengen muntah, sampai keringet tuh sampai keluar loh mas. Sampai keringetan itu saya dibacain surat-surat kayak surat Yasin, ayat kursi, terus Al-Fatihah berapa kali. Saya putar terus VN-nya itu sampai nggak tahu kenapa bapak sampai deketin aku. Bapak deketin aku terus bilang gini, kalau kayak gini caranya nggak bakal manjur dek, coba sini duduk di depannya bapak nih. Itu saya duduk di depan bapak pertama cuman baca Al-Fatihah terus suatu pendek sambil dipegangin bagian leher belakang saya. Pundak leher belakang ya. Leher belakang. Habis itu kerasanya mulai panas lagi. Badan tuasnya lemes, keringatnya keluar. Akhirnya saya muntah 2 kali, dan di sini tuh ada darah sama sangat muntah gitu. Nah habis itu saya udah nggak sadarkan diri.
sampai beberapa menit bapak selesai ngeruqyah, saya udah sadar. Tapi nggak tahu kenapa posisi sana udah ada ibu, terus kakak perempuan sama kakak laki-laki itu udah ada di pinggir saya, udah di atas sekeliling saya. Nah terus saya disuruh minum air zam-zam, kebetulan ada di rumah. Terus saya ditanyain, kok sampai kayak gini sih dek, kamu tuh ngapain gitu. Ya aku cerita lagi tuh mas, gimana gimana kejadiannya. Sing tadi apa ning itu. Ibu sampai benar-benar kaget, aku sampai ngeluarin suara perempuan ketawa. Anjir. Bener-bener ibu sampai bilang astagfirullahaladzim, sampai keluar, sampai deketin aku. Katanya lama aku ketawa seperti itu. Berarti maksudmu waktu kamu sudah diruqyah bapak, terus kamu nggak sadar itu berarti kamu kerasukan? Entah kerasukan atau apapun itu, saya nggak tahu kan, posisi saya kan nggak sadar diri mas. Oh, ya mungkin kerasukan dong. Jadi ya mungkin saya juga nggak tahu, karena kan baru pertama kali ini mas saya kayak gini. Nah makanya tuh kok aku sampai kaget, kok sampai bener-bener kerasanya tuh ada yang gimana ya, di leher tuh ada yang narik tuh pas lagi di proses diruqyah, padahal aku nggak sadar. Nah setelah itu ibu sampai bilang, kok sampai ketawanya kayak gitu keras banget perempuan, sama sampai merinding sendiri. Aku juga nggak tahu ya, yang orang aku juga nggak sadar diri. Bener-bener hitam semua di mataku tuh. Nah setelah itu udah aku lemes, saya aku disuruh minum air zam-zam sama istirahat. Nah tapi itu di sana nggak langsung sembuh mas. Terus? Nggak langsung sembuh itu, saya kan langsung panas dingin tuh badannya tuh. Tapi kata bapak sih, ini cuma bekasnya aja, kalau bapak mau sabar 2 atau 3 hari lagi sembuh. Nah habis itu saya istirahat, habis isya jam 8 saya istirahat. Saya jam berapa ya, jam 11, jam 12 saya bangun, ngerasa leher tuh mah dingin itu mas, perutnya tuh jadi dingin. Habis itu bapak nyoba bantu lagi semampunya bapak, tetap aja sama aja, masih dingin sampai paginya. Saya sampai pakai jaket double mas. Terus? Nah terus aku bilang lagi sama pacar saya kalau aku selalu dari ruqyah. Terus tapi perubahannya belum sempurna, belum selesai lah. Habis itu pacar saya itu nyari bukan orang pintar apa ya, orang yang bisa lah gitu. Tapi melalui video call saat itu. Online. Ya online, melalui media sosial itu, online itu. Nah habis itu setelah sampai di rumah tetangganya ibunya pacar saya itu, langsung yang diomongin bapak saya sama tetangganya pacar saya itu sama. Apa ngomongnya apa? Jadi sebenarnya tuh bapak nggak berani ngomong kalau apa yang sebenarnya ketempelan itu nggak, bapak nggak berani bilang tuh. Oh, berarti waktu nggak sadar kamu ketempelan kan katanya mau nangis itu, teriak cewek itu. Bapak sama ibu itu belum jujur tentang apa sih? Belum. Tentang apa yang ada saat itu bapak belum bilang. Nah terus habis itu pas lagi video call, tiba-tiba langsung bilang, aduh kok auranya kok hitam Thomas nih. Aura kasih. Ben gak terlalu wis malam ya. Wah kondisi cerita ini ki susah nih. Terus. Kok auranya kok hitam Thomas kayak gini. Masa habis ngapain sih? Aku ceritain lagi gimana kejadiannya. Setelah itu ya udah mas, sekarang jenengan posisikan HP-nya jenengan, posisiin HP-nya saya ke belakang leher saya. Nah setelah itu dia bilang bahwasannya kalau yang ngikutin itu perempuan. Lumayan Pak,
Ada 2. Nggak jadi serem ini jadinya. Kayak maksudnya ben enak gitu loh. Terlalu nggak tegang. Gimana? Terlalu serius nanti ini. Tapi harusnya serius deh. Oke, lanjut. Nah setelah itu ini perempuan tinggi orangnya, kamu dapat dari mana kok bisa sampai seperti ini? Ya saya bilang kalau saya ronda, terus saya diganggu seperti itu. Terus akhirnya dia mencoba buat menetralisir. Akhirnya langsung ketika langsung hilang rasanya sakit di bagian leher bagian belakang itu. Langsung benar-benar hilang. Saya disuruh minum madu sama tolak angin. Saya disuruh minum itu sama teh panas biar keringetan toh mas. Nah setelah itu langsung saya disuruh benar-benar disuruh sholat, disuruh nggak boleh berbicaranya yang sopan lah kalau misalkan mau lewat di daerah yang sepi ataupun menurut lingkungan sekitar itu di sana angker atau gimana. Saya benar-benar disuruh jaga omongannya, nggak boleh ngawur omongannya. Dia ngomong apa waktu itu? Waktu ngerasuki kamu dia hanya ketawa doang atau ada omongan apa gitu? Kalau dari penjelasannya ibu sama kakak itu cuman ketawa. Jadi ketawa itu nyaring gitu ya, nyaring. Kayak ngejek tuh loh mas, jadi kayak gitu. Tapi begitu banter mas, nyaring posisinya seperti pas pada malam itu pas lagi di Rupiah. Wih, keren, ngeri banget. Maksudnya serem juga ya. Tapi dia ngaku dari situ atau setelah di Rukiah baru tahu dia dari sana atau gimana? Kok kamu tahu bahwa itu penduduknya yang di pos itu, di daerah pos itu? Saya tahu itu kan emang di lokasi sana tuh emang ngeri mas. Pertama katanya om saya itu di situ ada bekas kijing bayi apa ya, kijing itu tulisan. Tulisan bayi sama ada beberapa ratu candi di sana itu. Jadinya ya sedikit horor lah, tapi saya belum percaya kalau itu ada kayak gitu mas. Makanya kok aku diganggu sih, padahal itu nggak ganggu kalian loh, kenapa kalian saya seperti itu pada saat malam kejadiannya. Ya kan kamu nggak tahu dia mungkin terganggunya gara-gara kamu rame kan bisa juga. Mungkin juga apalagi kan teman kan ketawa langsung ada keras-keras sampai subuh kadang-kadang kan mungkin terganggu, kita nggak tahu juga tuh mas. Berarti Anda yang nggak tahu waktu. Ya aku malah mau berempati, tapi karena mendengar ceritanya secara langsung malah nggak berempati. Berarti emang salah Anda. Ya Ismail, makasih, ceritamu mantap. Ya poinnya dapat. Jadi dimanapun tempatnya, apapun yang kita lakukan harus menghormati, meskipun kita ya sama orang juga sesama manusia kita menghormati, meskipun nggak terlihat pun kita harus menghormati kan, intinya seperti itu. Ya, sesama makhluk ciptaannya Tuhan, dan walaupun kita berbeda dunia, berbeda dimensi, tapi kita tetap harus saling saling menghormati sesama. Ya. Sip. Oke Mal, terima kasih banyak sudah bercerita hari ini. Siap, sama-sama Mas Abraham. Besok kalau kamu gitu lagi harus cerita lagi, oke? Kapan kamu kelihatannya seperti itu lagi? Enggak lagi. Oke, terima kasih ya Mal. Selamat malam ya. Terima kasih Mas Abraham. Oke.